Pagi ini saya mendatangi kebun atau groundnya salah seorang juri nasional legend, namanya Pak Wawang orang. Dan pada hari ini beliau akan memberikan pencerahan terkait bonsai. Silakan Pak Ki. Kita akan mulai dari dasar sekali bahwa bonsai, kebanyakan orang kan bonsai itu tanaman kerdil ya. Nah, konotasi kerdil itu pada salah kaprah, sebab kerdil itu berarti tidak sehat, kerdil itu tidak bisa berbuah, kerdil itu merana. Padahal pohon bonsai menurut cerita-cerita dan di buku itu umurnya lebih panjang kalau dia ditanam di tanah, karena dipelihara terus, mediana kurang, diganti mediana dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada dasar dari bonsai, sebenarnya ada 5 gaya dasar. Ada orang yang nyebut gaya, ada yang nyebut pose. Itu keadaannya tergantung kepada alur. Muka hiji cokan itu tegak lurus, jantan itu tegak lurus, tidak ada enggok-enggoknya. Yang bagus adalah di sini besar, makin ke atas makin kecil mengerucut. Itu cokan yang bagus. Yang kedua, moyogi informal. Nah, ini termasuk kepada moyogi, bukan selenting, bukannya ini termasuk kepada selenting sebenarnya. Moyogi adalah ininya bergerak, punya alur, ada gerak, tapi mahkotanya kembali ke as. Nah, upam ini dia, nah, ya asna di dia jadi moyogi. Selenting dia hadir, mahkotanya di luar as. Nah, udah gitu selenting miringnya terus kasket, atau ada orang yang bilang rebah sehingga pohon jatuh terus kadir. Nah, ada kasket, ada semi kasket, ada kasket. Semi kasket itu Yunana nonte ngelewer nate di bawah pot ya, di dia tah di bawah pot. Tapi kalau sampai pot di sini tuh semi kasket. Jadi itu 5 gaya dasar, tapi pengembangannya misalnya cokan, mau hiji cokan, lamun 2 twin, lamun 3 jadi triple, upami diseurkeun jadi klam, jadi grouping. Itu pengembangan. Tapi asal makan cokan tegak lurus, bisa hiji, bisa 2, bisa 3, bisa jadi landscape. Kalau yang itu yang model wrap itu bawah harus bersatu. Jadi kalau masing-masing pohon itu grouping ya. Grouping. Kalau wrap itu Bawahnya harus satu. nah si gano anjirnya serut itu wrap, karena di bawahnya bersatu. Oke lah. Nah, ayeuna nu dicanakan di teh kita rada bingung nate kalau kepada gaya, tapi kita kebanyakan tidak bercerita lagi mengenai gaya. Pada sejarah di Indonesia, kapungkur upami pameran teh istilahnya gaya. Orang lama-lama bingung gaya naik teh kumaha. Sekarang akhirnya cuman dilihat bahwa secara total ini teh bagus, secara seni gitunya. Jadi punya dimensi, punya perspektif, punya balance dan lain sebagainya. Unsur keindahan ada pada pohon ini. Terus yang dinilai dalam kontes itu apa aja? Yang dinilai itu satu kolom pertama. Kita ke flashback dulu, nah kapupur gini kolomnya. Kolom pertama adalah total performance. Total performance adalah secara keseluruhan. Aya dia menyebabkan di Jepang mah daya tarik pertama. Jadi begitu melihat itu, nah Kesan pertama begitu kesan menggoda, pertama, begitu menggoda bener. Nah, iya masuk ngarayu mungkin hari. Kesan pertamanya wah, Nah, gitu ya. Nah, hari diurang karena waktu itu kita masih belajar.
teknik dulu, tata letak dulu, terus itu. Nah, itu acuannya kepada aliran ya. Di bonsai ya ada 2 aliran, satu konvensional atau klasik. Nah, eta teh harus menurut aturan baku yang sudah ada. Di luar itu sudah modern. Nah, ini termasuk modern. Kenapa? Ini tetanannya saenak dewe, tetapi kurangnya apa? Unsur keindahannya kurang. Unsur-unsurnya misalnya ada dimensi, ada tata letak di dahana. Itu masih rada semerawut karena awalnya yang bikin barangkali ieu mah mun dipikeun teh eman kan. Kadang-kadang begitu ya. Termasuk saya sendiri begitu karena saya senang tanaman. Waduh, ieu segitu teh 5 tahun. Tapi lamun teu diteuteuk ya gitu we, tidak ada perubahan gitu. Kajian bonsai mah kudu berani sih kamari Kang Dadang. Itu berani teuk-teuk we aki cenah kieu. Nya teuk-teuk we sok urang teh da urang mah ada kurang wani gitu keur mau batur. Jadi yang pertama itu total performance. Total performance. Terus yang kedua alur dasar. Alur dasar adalah dari sini terus sampai ke mahkota. Nah, kita contohkan aja cokan yang paling gampang ya, cokannya tegak lurus. Nah, kedah paling tidak 3 akar. Terus kita kenapa 3? Karena kalau kita tahu porsi bar kan 3-nya bisa berdiri tegak itu. Minimal ada 3. Nah, kita harus tahu fungsi akar. Nah, 1 mengambil makanan dari dalam tanah, dialirkan ke sini, dimasak di permukaan daun dengan pertolongan cahaya matahari, didistribusikan lagi ke seluruh bagian tubuh. Nah, kenapa dicangkok? Karena ini pemutusan aliran makanan. Dihanap, dikaluhurkeun melalui pembuluh kayu. Nah, di luhur udah dimasak, dihanapkeun untuk disebar pada seluruh organ tubuh lain organ tubuh. Unsur-unsur organ tubuh nya organ tanaman gitu kan. Cuma ditangkap jadi potong makanan dari tanah melalui ambil kayu dimasak di dia turunkan ke anak melalui pembuluh kulit. Nah, makanya gua main ditangkap kan keluar akar di dia mengendap makanan tadi dibungkus tumbuh akar. Nah, makanya nyangkok itu prinsipnya. Tetapi tiap ada tanaman yang pencangkokannya itu nyeleneh. Artinya lamun tanaman normal mah sehari 2 hari dibungkus, kadang-kadang langsung dibungkus. Kayak deui habis itu 3 bulan baru. Aya deui si dieu naon teh kupalanda eta kedang plester gitu. Tapi prinsipnya memutus jalur makanan. itu yang kedua alur. Yang ketiga yang dikonteksnya. Yang ketiga, kolom yang ketiga adalah itu yang paling penting. Artinya unsur-unsur yang tadi kesehatan, ada dimensi, ada komposisi, ada perspektif di kolom 3. Kolom keempat kematangan. Kematangan termasuk ini tadi sudah proporsional belum. Nah, kalau misalnya masih kena iya sagede kieu belum proporsional, kematangannya kurang itu. Terus bentuk ieu oge tah teu langsung jadi, biasana baheulanya termasuk abdi kalau tumbuh langsung dijadikeun. Ayeuna mah ngadangun teu sistem cutting cenah. Nah, bukan ieu sudah sesuai dengan besarnya ini tetep dia straight terus kayak gitu jadi ageng alit gitu merit itu begitu ngelihat juri pasti kuat kematangannya tercapai. Tapi upami ngeplek upami langsung dijadikan kawatna dibuka ngeplek. Nah, eta kelebihan anak sistem cutting. Orang-orang suka bilang alhamdulillah sistem cutting sebenarnya tidak lama, cuman kita harus tahu karakter dari pohon itu sendiri. Misalnya ayat tadi anu dibuang busuk begitu tadi dia
Jadi memang proporsionalitas dari bawah ke atas juga Iya, jadi, Pak. kolom penting ya. Kalau penting nah seperti ini upami dina sekolah itu diajar tuh bentuk-bentuk daun. Nah upami sistem cacing harus mengerti ya daun bersilang ya ayanu di dia tumbuh. Nah upami sistem cacing upami badai kadieu di dia teh badai dikadikeun potong di dia tumbuh di dia alhasil kadieu itu selanjutnya kan sistem cacing. Makanya di sekolah diajarkan bentuk daun terus tata letak daun pada ranting. Nah, kolom dua tadi teh itu mah nanti dibahas dalam kelanjutan bahwa keindahan itu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh ini. Seperti tadinya ada daun, ada perspektif, ada dimensi itu nanti selanjutnya gitu ya sebab panjang itu di episode selanjutnya ya penjelasannya. Selanjutnya. Nah yang keempat tadi kematangan termasuk kesehatan. Itu sebenarnya poinnya tidak terlalu besar. Sebab pada kolom 3 sama kolom 4 itu ada beberapa item. Misalnya Dirinci lagi ya. Sanet, yang tidak mempunyai satu itemnya itu tidak mempunyai nilai gitu. Jadi secara keseluruhan satu kolom sekian nilainya. Tapi kalau misalnya kesehatan, kayaknya bonsai halus tapi itu sehat. Pemilihan putri banyak. Upaya itu sehat dah gimana? Ditempel koyo itu kan kurang bagus, tapi tidak bisa menjatuhkan pohon ini menjadi jelek gitu. Tetap aja menang. Terus gini nih Pak Ki, kalau dalam kontes itu ada yang dituning, kemudian juga ada yang daun. Itu yang bagus yang mana? Untuk dari sisi kesehatan. Sebenarnya juri harus tahu di gundul ini sehat atau tidak. Jangan sampai ada pernah digundul itu Untuk menutupi bahwa dia tidak sehat sebetulnya. mati akhirnya. Di Surabaya pernah terjadi. Nah, kita guru yang terbaik adalah alam. Kita belajar ke alam di Batur di urang nggak ya Nangkajati kan pada musim-musim atau bulan-bulan tertentu itu kan gugur nanti gerak-gerak daunan Musim gugur. musim gugur di Batur mah ya musim gugur tak eta menjadi acuan kepada orang-orang yang pohonnya kurang bagus misalnya untuk misalnya tahu nggak klebet di payung dengan klebet nona teh eta daunnya tuh tiasa alit upami pameran digundul tapi kalau digundul itu harus postur nasaehnya sehingga eta pemilihan pakai begini namun gemrot mada gorengnya nah, posturnya harus bagus terus ini ranting-ranting udah nyangklang kita pasti begini ada orang Berarti nggak ada masalah ya gundul dan tidak gundul sebetulnya Tidak jadi ada tahu masalah. bahwa ini sehat atau tidak sehat gitu ya. dulu ada orang Surabaya yang kritis begini kok tidak membedakan tidak ada kesetaraan justru ini kesetaraannya dari mereka berani menampilkan dalam keadaan telanjang nah, tapi juga juri harus tahu bahwa ini sehat atau tidak Ya. pengalaman abdi kantos boksus uningan tuh boksus nah itu abdi kan kurang pengalaman menuju pameran di mana di metro apa di Bandung abdi nanyakeun ka juri nih kita sehat itu euy nah ieu naon urang mah teu nyaho gitu dah di gundulnya kan teu aya dina teh geuningan pecah gitu nya nah ya urang mah cek batur sehat-sehat itu tah jadi juri itu tidak hanya kepada fisik yang ada daunnya tapi kudu bisa juga menilai yang tidak ada daunnya itu sehat jadi dari tekstur batang dari ini oh ini pohon itu sehat. Terus ini ada lagi yang pakai kawat. Itu mengurangi atau enggak? Pada aturan kita ya untuk ini barangkali sekalian aja pada pameran di kita itu PPBI yang diakui di PPBI regional terus ke tingkat selanjutnya media terus ke tingkat selanjutnya utama ke tingkat selanjutnya itu
utama bintang. Kelas bintang itu sudah kelas ini lah gitu. Tidak sembarang ya kalau kelas bintang. Tidak sembarang, melalui beberapa Ada audisi tahap. lah gitu ya. Nah, mengenai pengawasan pada penilaian hanya sampai madya. Kalau di utama sudah Sudah tidak ada ya dis ya. Jadi begitu ada kawatnya, ya nggak usah dinilai sampai gitu ya. Itu Jadi kalau di regional masih boleh. regional boleh, madya aja boleh. Boleh di Madya boleh. Apalagi di prospek, silakan saja gitu. Tapi pengawasan itu harus rapi. Jadi jangan sembarangan sega anjeun tadi itu kan dia dibulitkeun, jadi ulah memotong alur gitu. Ya alur makanan terus kawatnya dipotong dikil tah. Digenggam kieu kan alur makanan tidak ada. Terus ulah tumpang tindih lamun kawat dua, sealur dua-duana sami. Nah, dina eta mah apalagi bintang ya di kelas utama sudah tidak boleh pakai kawat. Jadi kawat harus dibukain. Jadi terus juga bekas-bekas pengawatan ini termasuk kurang matang. Tapi kalau dibiarkan lama-lama ini kan kesantuana ayah Iya. bekas pengawatan itu. Terus ini ada lagi pertanyaan. Bonsai ini tidak bergantung kepada ukuran ya, ukuran small, medium, L, XL atau jumbo begitu. Itu tidak mengurangi penilaian mau yang medium mau yang L, tapi kriteria penilaiannya itu yang 5 tadi ya. Jadi tidak maksud saya begini, tidak kemudian bahwa bonsai ini ukurannya L kemudian jadi juara dibanding dengan yang small misalkan. Betul, ini pertanyaannya. Terus artinya gini, dulu zaman sancang ya, kan sancang masa tahun 2 tahun jadi, apalagi ukuran small. Tapi juri tidak menilai teknik ya, tidak menilai proses, tapi menilai hasil akhir. Nah, kalau hasil akhirnya bagus mau diapain? Gitu. Jadi kita orang-orang suka kalau gitu mah nggak fair ya. Ayah di juri langsung ngomong, ngapain kamu tuh pelihara juru pikir gede nage lila gede nage segala macam, pelihara we sancang. Ya itu mah pilihannya, tapi memang betul juga nih. Jadi ngapain non teh ngurus tangkal anu susah gedena susah ngarantina gitu, sama pilihan gitu. Terus yang kedua memang nggak ada kontes yang per jenis gitu Pak Ki. Kan kayak kantos Misalkan Imang strategi semua, Imang semua, ilmu semua, bukan pada ini seperti kimang itu termasuk pada fikus ya. Nah fikus itu ada kimang, ada beringin, ada macam-macam. Nah itu waktu di Surabaya di konsul Amerika itu khusus fikus. Jadi semua fikus. Nah upami dalam pameran biasa ada kuotanya. Aina kimang jumlahnya 10 boleh. Jadi minimal kuota itu tercapai 10 baru boleh ditersendirikan. Tapi menilainya sama, nanti hasil penilaian kan diserahkan ke panitia. Panitia tinggal milih. Kan ada ukuran waktu pendaftaran teh milih ulah ieu mah semua ku juri. Eta mah pegawaian juri itu mah administratifnya. Dalam dasar juri teh hayang ngabantu tadi ya, ketempuhan ya mungkin karena juri juga ini Pak Ki objektivitasnya kan khawatir juga diintervensi oleh panitia. Kalau misalkan hasil rekap juri dikasihkan ke panitia, nanti sama panitia di up nilainya misalkan. Memang betul, artinya pernah kejadian di satu tempatnya kan abis menilai itu ya dimasukin ke komputer, terus kita itu evaluasi ke lapangan, hasil di komputer teh ditinggalkan di kantor teh, eta teh nyebar kemana-mana, hasilnya beda jeung nu di dieu. Nah justru itu. Nah eta teh makanya yang harus pegang komputer harus orang juri. Jangan orang lain. Kayak orang lain maya titipan diubah tah gitu. Eta teh pernah terjadi dan sering lah, artinya apa namanya, bukan sering ya, itu sangat mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi karena ya namanya juga permainan lah. Nah iya.
Nah, itu kan dalam rangka membangun objektivitas, kemudian kefairplayan dalam sebuah konteks juga kan harus dijaga juga, karena intervensi peserta apalagi dia penguasa dan lain sebagainya kan begitu. Wayana ya nu saya pangyekeun gitu, karena urusannya juga dengan harga pada ujungnya. Nah itu juga jaminan juri yang independen juga harus terjamin. Betul juga, kadang-kadang dulu gini misalnya sekarang menterinya ngabarkeun tangkal diundangkeun goreng tadi Jadi itu keluar dana gitu. Nah, itu kan persoalan objektivitas, Tapi persoalan itu, kepentingan kan. Tapi sudah diketahui umum gitu, oh itu anu Pak Bupati, oh itu anu ieu gitu. Ya paling tidak kan ada kuotanya gitu loh. Maksud saya ada jalur eksibisi, ada jalur eksibisi. Ini mah udah jalurnya tidak boleh diganggu gugat, yang menang pasti itu gitu. Kalau mau kan lebih objektif sebetulnya dibanding juga. Tidak ujung-ujungnya kekuasaan, artinya berhubungan dengan duit juga. Orang upami di daerah mah kan hari ulang tahun teh sok dipaparin dana. Ya. Sok di nuti Trenggalek itu 12 juta sekali pameran. Tapi pameran berikutnya ngomong gitu. Nah, itu kamar itu PAK. Aku namanya tetap berkembang ulang. Tadi bener sekurang teh. Nah, soalnya lamun reng-rengan di atas ganti kan tadi lah. Ya lain lagi eta anak kebijaksanaan anak. Kurang kudu bisa mengelola duit yang aya supaya berkembang, orang tidak ketergantungan kepada penguasa. Oke Pak Aki, kita kembali ke ini, ke bonsai. Nah, bahwa orang kan prosesnya bermacam-macam ya. Ada yang melalui dongkelan, kemudian juga ada yang melalui budidaya. Itu dari sisi kesabaran, lamanya yang dongkelan dengan lamanya yang cangkokan atau budidaya itu seperti apa prosesnya? Orang pasti lebih banyak memilih yang mana gitu loh. Kalau yang sekarang terjadi mungkin Akang juga tahu ya, banyak kan berburu. Sebab berburu itu bahan sudah jadi. Dulu bukan dulu, sampai sekarang didengungkan kepada jati diri bonsai Indonesia. Nah, orang berpendapat kamu rek ingin jati diri tina budidaya dari awal sampai. Nah, iya kurang dari awal gua tina tina sikinya, terus kurang dienggok dijadikan bonsai. Itu hasil karya urang. Hari enak di berburu neruskan karya alam. Nah, jadi bingung hari ambil apapun yang terjadi dari budidaya atau dari alam, orang suka menilai begini, oh ini karyanya Anda, oh ini karya si Otong, oh ini karya si ini. Kita ada ngeliat, oh ini bonsai yang Jepang, oh ini bonsai gaya Taiwan, tanpa melihat background prosesnya. Nah, kita menuju ke sana. Sekarang orang-orang dari luarnya nggak tahu, saya belum pernah keluar, bisa menilai, sudah bisa menilai bonsai Indonesia itu berani membuka ruang. Sekarang kalau melihat buku bonsai, banyak yang kutub-kutubnya tidak bisa membuka terawangan-terawangan. Karena terawangan itu menjadi suatu dimensi yang indah. Kalau kemarin cerita Domisian Jume, nah ini jadi dipotong misalnya, dengan Tuhan, tapi di situ ada misteri. Jadi kosong namun berisi. Filosofinya kosong tapi berisi. Itu kenyang tapi lapar. Itu lah ada karena eta di payun ayam soto. Nah, ini saya sangat terkesan tuh apa artinya. Ada dua arah. Saya ngobrol, Anda bertanya. Jadi upami ngobrol wungkul, saya tuh bingung. Orang itu ngerti atau tidak ngerti, namun dia bertanya tidak ngerti sama sekali. Jadi apa yang mau ditanyakan? Karena begini nih, saya melihat dari sisi kesabaran orang mengurus atau merawat bonsai, dan pada ujungnya juga adalah prestasi kan. Ngomong kosong kalau orang merawat mengurus bonsai tapi orientasinya tidak ada upaya yang prestasi, karena prestasi juga
suatu kebanggaan dan itu status sosial dan itu prestise. Nah dari sisi proses, sekarang kan zaman serba digital nih, orang banyak berburu ke hutan, tapi yang di kota mah berburunya di medsos, di online gitu. Nah sebenarnya ini juga di satu sisi kalau dokteran itu kan saya tidak tahu nih dari sisi perusakan alam gitu ya, apakah juga kategorinya merusak alam yang mengambil dokteran atau seperti apa, saya juga tidak tahu. Ini ada pertanyaan tadi yang satu yang berburu budidayanya. Pertanyaan yang tadi yang sebelumnya ya, itu menjadi pilihan. Kalau kita dari biji mau gede seberapa? Nah itu kan. Jadi upami nasi kita milih bagus. Nah, jadi memang itu segede kieu ketika dibentuk seperti habis gabungan asam di program. Artinya begitu tumbuh akar tunggangnya dipotong, berat hanapnya. Nah itu terhenti, jantan keluar cabang baru, akar-akarnya menyebar. Di meme abdi kantos 15 tahun segede kieu. Alhamdulillah aku 15 juta gitu lah gitu. Tapi waktu nalami 1 tahun 1 juta lah. Nah, terus kembali kepada perusak alamnya. Itu waktu zaman Pak Isma ini kan tuh. Pernah dengar ya, menjadi penasehat. Itu sudah dikonotasikan orang bonsai itu merusak hutan. Karena kita tidak punya pengetahuan. Sementara timbang balik kosong teman naon-naon di bawah segala aya aya pengalaman di kantor Kusum Cemara Udang sama truk-trukan canak ke Surabaya dari Cemara Udang ke biasa kalau tamannya yang aya rencangan pengalaman kita gabungan tanah 200 meter persegi di usian Cemara Udang kadayana pasalam kunaon tahu karakter Cemara Udang udah berani ngambil begitu banyaknya gitu. Jadi memang kita mengenai anatomi tanaman, karakter tanaman harus tahu dulu sebelum kita terjun mau beli. Oke, barangkali perbincangan pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Guys, terima kasih atas expose yang kami sampaikan dan intensinya dan lain sebagainya. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan lain kesempatan.